Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahkota Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Perceraian antara Titik Soeharto dan Prabowo Subianto pada tahun 1998 menjadi salah satu peristiwa yang menarik perhatian publik. Sebagai pasangan dari dua sosok berpengaruh di Indonesia, perpisahan mereka tentu menjadi bahan perbincangan. Namun, berbeda dengan perceraian pada umumnya yang sering diwarnai konflik dan perseteruan, perpisahan Titik dan Prabowo berlangsung dengan damai. Tidak ada perang kata-kata di media, tidak ada saling serang, hanya perpisahan yang tetap menjaga kehormatan masing-masing. Meskipun telah resmi berpisah, hubungan antara Titik dan Prabowo tetap terlihat baik. Dalam berbagai kesempatan, keduanya masih sering terlihat bersama, terutama dalam urusan keluarga dan momen politik tertentu. Keharmonisan ini semakin diperkuat dengan kehadiran anak mereka, Didit Hedi Prasetyo, yang menjadi penghubung utama di antara mereka. Banyak yang mengira setelah bercerai, Titik akan segera mendapatkan pasangan baru. Mengingat statusnya sebagai putri Presiden Soeharto, seorang wanita berkelas dengan keturunan terpandang, tentu tidak sulit baginya untuk menemukan pria yang tertarik untuk mendekati. Namun, seiring berjalannya waktu, prediksi itu tidak pernah menjadi kenyataan. Setahun berlalu, 2 tahun berlalu, hingga 2 dekade lebih, tidak pernah ada kabar tentang siapapun yang berani mendekati Titik secara serius. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar di benak banyak orang, apakah karena standar Titik terlalu tinggi? Ataukah ada alasan lain yang membuat pria-pria segan untuk mencoba menjalin hubungan dengannya? Bukan hanya publik yang penasaran, tetapi juga orang-orang terdekatnya. Beberapa teman dekatnya bahkan pernah mencoba menjodohkannya dengan sosok-sosok terpandang. Namun, semua usaha itu tampaknya tidak pernah membuahkan hasil. Titik tetap menjalani hidupnya seperti biasa, seakan tidak ada kekosongan yang perlu diisi oleh kehadiran seorang pendamping. Ada pula spekulasi yang menyebutkan bahwa meskipun mereka telah lama bercerai, sosok Prabowo masih terlalu melekat dalam kehidupan Titik. Prabowo, yang dikenal sebagai figur yang berwibawa dan memiliki pengaruh besar di dunia politik, mungkin menjadi faktor yang membuat pria lain berpikir 2 kali untuk mencoba mendekati mantan istrinya. Namun, bagi Titik, hidup bukan hanya tentang mencari pasangan. Ia lebih memilih untuk fokus pada hal-hal yang lebih besar dalam hidupnya. Kegiatan sosial, bisnis, dan dunia politik menjadi perhatiannya, seakan menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak harus selalu datang dari pernikahan. Sebagai seorang wanita dengan latar belakang keluarga yang kuat, Titik juga menyadari bahwa dirinya bukanlah sosok biasa. Ia adalah putri dari seorang pemimpin besar, seorang wanita dengan pengaruh dan martabat tinggi. Tidak sembarang orang bisa mendekat dan menjadi bagian dari kehidupannya. Hingga kini, kesendirian Titik masih menjadi tanda tanya besar bagi banyak orang. Apakah ia benar-benar nyaman dengan hidupnya yang sekarang? Ataukah sebenarnya ada sosok yang pernah berusaha mendekati, tetapi gagal karena berbagai alasan? Yang jelas, perpisahan dengan Prabowo tidak pernah menjadikan Titik sebagai sosok yang terpuruk. Justru sebaliknya, ia tetap menjalani hidup dengan penuh wibawa, seakan menunjukkan bahwa dirinya tidak membutuhkan siapapun untuk tetap bersinar. Sebagai putri dari Presiden Soeharto, Titik Soeharto dibesarkan dalam lingkungan yang menjunjung tinggi kehormatan dan martabat keluarga. Sejak kecil, ia diajarkan untuk selalu menjaga sikap, berbicara dengan santun, dan tidak bertindak sembarangan. Hal ini membuatnya tumbuh menjadi sosok wanita yang berkelas dan memiliki wibawa yang kuat. Ketika menikah dengan Prabowo Subianto, ia juga menunjukkan sikap sebagai istri yang setia dan mendukung karir suaminya. Namun, meskipun rumah tangganya tidak bertahan lama, ia tetap menjaga citranya sebagai wanita yang bermartabat.
Tidak pernah sekalipun ia terlibat dalam skandal atau kontroversi yang bisa merusak nama baiknya atau keluarga cendana. Sikapnya yang tegas dan berkelas inilah yang membuat banyak pria merasa segan untuk mendekatinya. Mereka tahu bahwa mendekati Titik bukan hanya sekadar menjalin hubungan biasa, tetapi juga harus siap menghadapi sorotan publik dan keluarga besarnya. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk melakukannya. Bahkan dalam lingkaran sosialnya yang luas, jarang terdengar ada pria yang berusaha mendekatinya secara serius. Banyak yang mengaguminya dari kejauhan, tetapi tidak ada yang berani mengambil langkah lebih jauh. Seakan ada tembok besar yang menghalangi siapapun untuk masuk ke dalam kehidupannya. Beberapa pria mungkin pernah mencoba mendekatinya, tetapi mereka sadar bahwa menjadi pasangan dari Titik Soeharto bukanlah perkara mudah. Ada banyak tanggung jawab yang harus diemban, dan mereka harus siap untuk beradaptasi dengan kehidupan seorang wanita yang memiliki standar tinggi. Tidak hanya itu, dalam berbagai kesempatan, Titik selalu menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang mandiri. Ia tidak pernah terlihat bergantung pada siapapun, bahkan setelah perceraiannya dengan Prabowo. Hal ini semakin menegaskan bahwa ia bukanlah wanita yang mudah dijatuhkan hatinya oleh rayuan atau perhatian dari pria manapun. Ketegasan dan kepribadian kuat Titik mungkin menjadi faktor utama mengapa tidak ada yang berani mendekatinya. Banyak pria yang terbiasa dengan wanita yang lebih fleksibel dalam menjalani hubungan, sedangkan Titik adalah tipe wanita yang memiliki prinsip kuat dan tidak bisa digoyahkan oleh hal-hal remeh. Sebagai seorang tokoh publik, ia juga harus menjaga citranya di mata masyarakat. Segala tindak tanduknya selalu menjadi perhatian, dan ia tidak ingin melakukan sesuatu yang bisa merusak reputasi yang telah ia bangun selama ini. Oleh karena itu, ia sangat selektif dalam memilih orang-orang yang masuk dalam lingkup pribadinya. Keputusan untuk tetap sendiri mungkin bukan semata-mata karena tidak ada pria yang tertarik kepadanya, tetapi karena ia sendiri yang memilih untuk tidak membuka hatinya. Baginya, hidup tidak selalu tentang mencari pasangan, tetapi tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan penuh harga diri dan martabat. Hingga kini, Titik tetap dikenal sebagai sosok yang anggun dan bermartabat. Ia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia merasa kesepian atau membutuhkan seseorang di sisinya. Ia tetap menjalani hidup dengan tenang, seakan ingin membuktikan bahwa kebahagiaan tidak selalu harus datang dari kehadiran seorang pria. Setelah perpisahannya dengan Prabowo Subianto, Titik Soeharto semakin aktif dalam dunia politik. Ia bergabung dengan Partai Golkar dan beberapa kali terpilih sebagai anggota DPR. Karir politiknya tidak hanya sekadar simbolis, tetapi benar-benar menunjukkan keterlibatannya dalam berbagai kebijakan dan program yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Kesibukannya dalam dunia politik membuatnya semakin terlihat sebagai sosok yang mandiri dan kuat. Ia sering menghadiri berbagai acara resmi, melakukan kunjungan ke daerah-daerah, serta terlibat dalam diskusi-diskusi strategis di pemerintahan. Semua ini membuatnya semakin jauh dari urusan asmara. Banyak orang beranggapan bahwa dunia politik adalah dunia yang keras dan tidak ramah bagi perempuan. Namun, Titik berhasil membuktikan bahwa ia mampu bertahan dan bahkan bersinar di dalamnya. Keberaniannya dalam menghadapi tantangan politik menunjukkan bahwa ia bukanlah wanita yang mudah diintimidasi. Di lingkungan politik yang penuh dengan pria berpengaruh, mungkin banyak yang mengaguminya, tetapi tidak ada yang berani secara terang-terangan mendekatinya. Bukan hanya karena segan, tetapi juga karena mereka tahu bahwa mendekati Titik berarti harus siap dengan segala konsekuensi yang ada, baik dari sisi politik maupun sosial. Beberapa kali, muncul spekulasi bahwa Titik memiliki kedekatan dengan beberapa tokoh politik. Namun, semua itu hanya sebatas dugaan tanpa bukti yang jelas. Ia selalu menjaga jarak profesional dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda adanya hubungan khusus dengan siapapun. Fokusnya yang tinggi terhadap dunia politik juga membuatnya seakan tidak memiliki waktu untuk memikirkan hubungan asmara.
Ia lebih memilih untuk mengabdikan dirinya dalam pekerjaan dan tanggung jawabnya sebagai seorang politisi daripada mencari pasangan hidup. Selain itu, berada dalam dunia politik berarti harus siap menghadapi berbagai isu dan spekulasi. Jika ada seorang pria yang mendekatinya, tentu akan menjadi bahan pembicaraan di media dan publik. Hal ini bisa menjadi beban tersendiri bagi pria yang ingin mencoba mendekati Titik. Tidak sedikit orang yang berpendapat bahwa kesibukan Titik di dunia politik adalah caranya untuk mengalihkan perhatian dari kehidupan pribadinya. Namun, bagi Titik, politik bukan sekadar pelarian, tetapi merupakan panggilan hidup yang ia jalani dengan penuh dedikasi. Ia menikmati perannya sebagai seorang politisi dan terus berusaha memberikan kontribusi bagi masyarakat. Tanpa adanya pasangan di sisinya pun, ia tetap merasa memiliki tujuan yang jelas dalam hidupnya. Hingga kini, tidak ada tanda-tanda bahwa Titik akan mengubah pilihannya untuk tetap sendiri. Dunia politik telah menjadi bagian dari kehidupannya, dan ia tampaknya lebih nyaman menjalani perannya sebagai seorang pemimpin daripada seorang istri. Sebagai putri dari Presiden Soeharto, Titik Soeharto dibesarkan dalam lingkungan yang menjunjung tinggi kehormatan dan martabat keluarga. Sejak kecil, ia diajarkan untuk selalu menjaga sikap, berbicara dengan santun, dan tidak bertindak sembarangan. Hal ini membuatnya tumbuh menjadi sosok wanita yang berkelas dan memiliki wibawa yang kuat. Ketika menikah dengan Prabowo Subianto, ia juga menunjukkan sikap sebagai istri yang setia dan mendukung karir suaminya. Namun, meskipun rumah tangganya tidak bertahan lama, ia tetap menjaga citranya sebagai wanita yang bermartabat. Tidak pernah sekalipun ia terlibat dalam skandal atau kontroversi yang bisa merusak nama baiknya atau keluarga cendana. Sikapnya yang tegas dan berkelas inilah yang membuat banyak pria merasa segan untuk mendekatinya. Mereka tahu bahwa mendekati Titik bukan hanya sekadar menjalin hubungan biasa, tetapi juga harus siap menghadapi sorotan publik dan keluarga besarnya. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk melakukannya. Bahkan dalam lingkaran sosialnya yang luas, jarang terdengar ada pria yang berusaha mendekatinya secara serius. Banyak yang mengaguminya dari kejauhan, tetapi tidak ada yang berani mengambil langkah lebih jauh. Seakan ada tembok besar yang menghalangi siapapun untuk masuk ke dalam kehidupannya. Beberapa pria mungkin pernah mencoba mendekatinya, tetapi mereka sadar bahwa menjadi pasangan dari Titik Soeharto bukanlah perkara mudah. Ada banyak tanggung jawab yang harus diemban, dan mereka harus siap untuk beradaptasi dengan kehidupan seorang wanita yang memiliki standar tinggi. Tidak hanya itu, dalam berbagai kesempatan, Titik selalu menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang mandiri. Ia tidak pernah terlihat bergantung pada siapapun, bahkan setelah perceraiannya dengan Prabowo. Hal ini semakin menegaskan bahwa ia bukanlah wanita yang mudah dijatuhkan hatinya oleh rayuan atau perhatian dari pria manapun. Ketegasan dan kepribadian kuat Titik mungkin menjadi faktor utama mengapa tidak ada yang berani mendekatinya. Banyak pria yang terbiasa dengan wanita yang lebih fleksibel dalam menjalani hubungan, sedangkan Titik adalah tipe wanita yang memiliki prinsip kuat dan tidak bisa digoyahkan oleh hal-hal remeh. Sebagai seorang tokoh publik, ia juga harus menjaga citranya di mata masyarakat. Segala tindak tanduknya selalu menjadi perhatian, dan ia tidak ingin melakukan sesuatu yang bisa merusak reputasi yang telah ia bangun selama ini. Oleh karena itu, ia sangat selektif dalam memilih orang-orang yang masuk dalam lingkup pribadinya. Keputusan untuk tetap sendiri mungkin bukan semata-mata karena tidak ada pria yang tertarik kepadanya, tetapi karena ia sendiri yang memilih untuk tidak membuka hatinya. Baginya, hidup tidak selalu tentang mencari pasangan, tetapi tentang bagaimana menjalani kehidupan dengan penuh harga diri dan martabat. Hingga kini, Titik tetap dikenal sebagai sosok yang anggun dan bermartabat. Ia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia merasa kesepian atau membutuhkan seseorang di sisinya. Ia tetap menjalani hidup dengan tenang,
seakan ingin membuktikan bahwa kebahagiaan tidak selalu harus datang dari kehadiran seorang pria. Sebagai putri dari Presiden Soeharto, Titik Soeharto memiliki status yang sangat prestisius dalam masyarakat Indonesia. Nama Soeharto sendiri masih membawa pengaruh yang besar, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Bagi sebagian orang, mendekati Titik berarti harus siap berhadapan dengan bayang-bayang keluarga besar Cendana yang terkenal kuat dan memiliki jaringan luas. Keluarga Cendana bukanlah keluarga biasa. Mereka memiliki sejarah panjang dalam perpolitikan dan bisnis Indonesia. Oleh karena itu, siapapun yang ingin mendekati Titik harus siap menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk dari lingkungan elit politik dan bisnis yang masih menghormati warisan Soeharto. Selain itu, ada juga stigma bahwa menjadi bagian dari keluarga Cendana berarti harus siap menjalani kehidupan yang penuh sorotan publik. Setiap langkah akan diperhatikan, setiap tindakan akan dikomentari, dan setiap keputusan akan dikaitkan dengan kepentingan politik atau bisnis keluarga. Hal ini tentu menjadi beban tersendiri bagi siapapun yang berniat menjalin hubungan dengan Titik. Di sisi lain, keluarga Soeharto dikenal sangat protektif terhadap anggota keluarga mereka, terutama perempuan. Sebagai putri kesayangan Soeharto, Titik tentu memiliki perlindungan yang lebih ketat dibandingkan orang biasa. Ini bisa menjadi salah satu faktor mengapa tidak ada pria yang berani mencoba mendekatinya, karena mereka tahu bahwa setiap gerakan akan diawasi dengan ketat. Meskipun Soeharto telah lama wafat, pengaruhnya masih terasa hingga kini. Banyak orang yang masih menghormati sosoknya, dan ini membuat siapapun yang ingin mendekati Titik harus memiliki keberanian ekstra. Tidak hanya harus mendapatkan restu dari Titik sendiri, tetapi juga harus bisa diterima oleh lingkungan yang sangat eksklusif. Bahkan, dalam berbagai kesempatan, ketika ditanya tentang kehidupan pribadinya, Titik selalu menghindari pembicaraan mengenai pasangan atau pernikahan. Hal ini semakin menguatkan anggapan bahwa ia memang lebih memilih untuk tetap sendiri daripada harus menghadapi konsekuensi dari membuka hatinya untuk orang lain. Banyak pria yang mungkin tertarik padanya, tetapi ketika mereka memikirkan konsekuensi dari mendekati seorang Titik Soeharto, mereka akhirnya mundur sebelum mencoba. Statusnya yang tinggi bukan hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi batasan bagi siapapun yang ingin mendekat. Selain itu, ekspektasi dari publik terhadap pasangan Titik juga sangat tinggi. Tidak mungkin seorang pria biasa bisa dengan mudah masuk ke dalam lingkaran hidupnya. Orang-orang mengharapkan jika Titik memiliki pasangan, maka orang itu haruslah seseorang yang memiliki pengaruh besar, baik dalam politik, bisnis, atau militer. Namun, hingga kini, tidak ada sosok yang benar-benar muncul sebagai pendampingnya. Ia tetap menjalani hidupnya dengan anggun, seolah tidak terganggu dengan statusnya sebagai seorang janda yang tak pernah lagi menjalin hubungan. Hal ini membuktikan bahwa bayang-bayang keluarga besar Soeharto masih begitu kuat dalam kehidupannya. Hingga saat ini, tidak ada yang berani secara terang-terangan mendekati Titik, bukan karena ia tidak menarik atau tidak layak dicintai, tetapi karena menjadi bagian dari hidupnya berarti harus siap menerima segala konsekuensi yang datang bersama nama besar Soeharto dan keluarga Cendana. Meskipun telah lebih dari 2 dekade sejak perceraian mereka, hubungan antara Titik Soeharto dan Prabowo Subianto masih sering menjadi perbincangan. Banyak yang merasa bahwa meskipun mereka telah berpisah, keduanya masih memiliki ikatan emosional yang kuat. Prabowo bukanlah sosok yang mudah dilupakan. Ia adalah seorang jenderal, seorang pemimpin politik, dan seorang pria dengan karisma yang luar biasa. Bagi banyak orang, mendekati mantan istri seorang tokoh besar seperti Prabowo bukanlah perkara mudah. Mereka harus siap dibanding-bandingkan, baik secara fisik, kepribadian, maupun pencapaian hidup. Selama bertahun-tahun, dalam berbagai kesempatan, Titik dan Prabowo masih sering terlihat bersama, terutama dalam urusan keluarga dan politik. Mereka saling mendukung dalam karir masing-masing,
dan ini semakin memperkuat dugaan bahwa di antara mereka masih ada ikatan yang belum benar-benar terputus. Ketika Prabowo maju dalam berbagai pemilihan presiden, Titik selalu memberikan dukungan terbuka. Ia bahkan secara terang-terangan menunjukkan bahwa ia masih peduli terhadap mantan suaminya itu. Hal ini tentu saja membuat pria lain berpikir dua kali sebelum mencoba mendekatinya. Tidak mudah bagi seorang pria untuk masuk ke dalam kehidupan seorang wanita yang masih memiliki hubungan dekat dengan mantan suaminya, terutama jika mantan suaminya adalah sosok yang begitu berpengaruh. Banyak yang merasa bahwa Titik masih menyimpan perasaan untuk Prabowo, meskipun mereka tidak lagi terikat dalam pernikahan. Beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa alasan Titik tidak pernah menikah lagi adalah karena ia masih berharap untuk bisa bersama Prabowo suatu hari nanti. Meskipun hal ini tidak pernah dikonfirmasi oleh Titik sendiri, tetapi banyak pihak yang percaya bahwa di antara mereka masih ada perasaan yang belum selesai. Selain itu, publik juga masih sering mengaitkan Titik dengan Prabowo dalam berbagai kesempatan. Jika ada kabar tentang Titik, maka nama Prabowo hampir selalu disebut-sebut. Hal ini membuat pria lain semakin enggan untuk mencoba mendekati, karena mereka tahu bahwa mereka harus bersaing dengan bayang-bayang seorang jenderal yang masih memiliki hubungan baik dengan mantan istrinya. Bahkan dalam acara-acara besar, ketika Titik dan Prabowo bertemu, mereka selalu menunjukkan sikap yang akrab dan penuh hormat satu sama lain. Tidak ada permusuhan, tidak ada jarak yang mencolok. Ini semakin memperkuat anggapan bahwa meskipun mereka telah berpisah, ada sesuatu yang masih mengikat mereka. Ketika seorang wanita masih terlihat dekat dengan mantan suaminya, ini bisa menjadi sinyal bagi pria lain untuk tidak mencoba masuk ke dalam kehidupannya. Mereka tidak ingin terjebak dalam situasi yang rumit, di mana perasaan lama masih berperan dalam hubungan yang baru. Hingga saat ini, tidak ada yang tahu pasti apakah Titik benar-benar masih menyimpan perasaan untuk Prabowo, atau apakah ia hanya menjaga hubungan baik demi keluarga dan kepentingan politik. Namun, yang jelas, kehadiran Prabowo dalam kehidupannya masih menjadi faktor utama mengapa tidak ada pria lain yang berani mendekatinya. Sejak perceraiannya dengan Prabowo, kehidupan pribadi Titik Soeharto selalu menjadi perhatian media. Sebagai bagian dari keluarga besar Soeharto, setiap gerak-geriknya selalu menarik perhatian publik. Namun, alih-alih memberitakan tentang kehidupan asmara atau kemungkinan adanya sosok pria baru dalam hidupnya, media justru lebih sering mengaitkan dirinya dengan politik, bisnis, dan keluarganya. Dalam berbagai wawancara dan pemberitaan, Titik jarang membicarakan kehidupan pribadinya. Ia lebih sering berbicara tentang perjuangan politiknya, dedikasinya untuk masyarakat, serta upayanya dalam melestarikan warisan Soeharto. Hal ini membuat publik semakin bertanya-tanya, apakah memang tidak ada sosok pria yang berani mendekatinya, ataukah ia sendiri yang memilih untuk tetap sendiri. Di era digital seperti sekarang, setiap kabar kecil bisa menjadi besar. Jika ada pria yang tertangkap kamera sedang berbicara akrab dengan Titik, spekulasi akan langsung bermunculan. Media sosial akan ramai membahasnya, membuat pria manapun berpikir dua kali sebelum mendekatinya. Mereka tahu bahwa mendekati Titik berarti siap menjadi sorotan, siap dikaitkan dengan keluarga cendana, dan siap menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang tak ada habisnya. Tak hanya media konvensional, media sosial pun turut berperan dalam menciptakan persepsi tentang kehidupan Titik. Banyak akun-akun politik yang selalu mengaitkan dirinya dengan Prabowo atau keluarga Soeharto. Jika ada sedikit saja rumor tentang kehidupan asmaranya, maka berita itu akan dengan cepat menyebar dan menjadi bahan spekulasi. Karena itu, tak heran jika tak ada sosok pria yang berani menunjukkan ketertarikannya secara terbuka. Mereka tahu bahwa jika mereka mencoba mendekati Titik, mereka harus siap menghadapi konsekuensi dari pemberitaan media yang bisa saja membesar-besarkan sesuatu yang belum tentu benar. Di sisi lain, Titik sendiri tampaknya tidak tertarik untuk meluruskan spekulasi tersebut.
Ia lebih memilih untuk tetap fokus pada kegiatan sosial dan politiknya, seolah menunjukkan bahwa ia memang lebih memilih untuk hidup sendiri. Namun, di balik sikapnya yang tenang, banyak yang bertanya-tanya, apakah ia benar-benar menikmati kesendiriannya, ataukah ada alasan lain yang membuatnya belum juga menemukan pasangan baru. Di balik statusnya sebagai wanita yang mandiri dan berpengaruh, banyak yang percaya bahwa Titik Soeharto adalah sosok yang memiliki kesetiaan yang luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana ia tetap menjaga hubungan baik dengan Prabowo, meskipun mereka telah lama berpisah. Kesetiaan ini tidak hanya terlihat dari dukungannya terhadap Prabowo dalam berbagai pemilu, tetapi juga dari bagaimana ia tidak pernah terlihat mencoba menjalin hubungan baru dengan pria lain. Bagi sebagian orang, ini adalah tanda bahwa ia masih menyimpan perasaan terhadap Prabowo. Bahkan, beberapa orang di lingkaran politik percaya bahwa jika ada satu-satunya pria yang masih memiliki tempat di hati Titik, maka itu adalah Prabowo. Meskipun mereka sudah tidak bersama, hubungan mereka tetap terjaga, bahkan dalam berbagai acara penting, mereka masih sering terlihat berdampingan. Banyak pria yang mungkin tertarik padanya, tetapi mereka tahu bahwa mereka akan selalu dibandingkan dengan Prabowo. Hal ini membuat banyak orang enggan mencoba, karena mereka merasa tidak bisa menggantikan posisi yang pernah diisi oleh seorang jenderal besar dan tokoh politik yang berpengaruh. Selain itu, di kalangan masyarakat tradisional, terutama mereka yang masih menghormati nilai-nilai keluarga, seorang wanita yang tetap setia meskipun sudah bercerai dianggap sebagai bentuk kesetiaan yang patut dihormati. Bagi mereka, kesetiaan semacam ini menunjukkan bahwa cinta sejati tidak selalu harus diikat dalam ikatan pernikahan, tetapi bisa tetap terjaga meskipun sudah berpisah. Namun, di sisi lain, kesetiaan ini juga menjadi penghalang bagi Titik untuk membuka hatinya bagi pria lain. Publik, media, dan bahkan keluarganya mungkin masih melihat dirinya sebagai bagian dari Prabowo, meskipun hubungan mereka sudah lama berakhir. Hal ini membuat siapapun yang mencoba mendekatinya akan selalu merasa berada dalam bayang-bayang masa lalunya. Sebagai putri seorang mantan presiden, Titik Soeharto hidup dalam kenyamanan yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Ia memiliki kekayaan, pengaruh, dan status sosial yang tinggi. Kehidupan semacam ini membuatnya tidak perlu bergantung pada siapapun, termasuk seorang suami. Banyak wanita di posisinya yang mungkin akan mencari pasangan untuk berbagi kehidupan, tetapi bagi Titik, kehidupan yang ia jalani saat ini tampaknya sudah cukup. Ia memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang ia inginkan, tanpa harus mempertimbangkan perasaan atau kepentingan pasangan. Selain itu, kehidupan sosialnya yang penuh dengan pertemuan politik, acara amal, dan kegiatan bisnis membuatnya selalu sibuk. Mungkin, di antara kesibukannya yang padat, ia tidak merasa membutuhkan pasangan baru dalam hidupnya. Bagi sebagian orang, menikah atau memiliki pasangan adalah kebutuhan emosional. Namun, bagi Titik, tampaknya ia sudah menemukan kebahagiaan dalam caranya sendiri. Ia tidak terlihat kesepian atau tertekan karena hidup tanpa pasangan. Sebaliknya, ia terlihat menikmati hidupnya dengan caranya sendiri. Namun, bagi sebagian orang lainnya, keputusan untuk tetap sendiri ini mungkin terasa membingungkan. Mereka bertanya-tanya, apakah benar Titik tidak ingin menikah lagi, ataukah ada alasan lain yang membuatnya belum menemukan sosok yang tepat. Masyarakat Indonesia memiliki pandangan yang beragam tentang kehidupan seorang janda, terutama jika janda tersebut berasal dari keluarga besar Soeharto. Ada yang menganggap bahwa Titik adalah simbol dari wanita mandiri yang tidak membutuhkan pasangan untuk tetap bahagia. Namun, ada pula yang merasa bahwa kehidupan seorang wanita akan lebih lengkap jika memiliki pendamping. Di kalangan pendukung Soeharto, banyak yang masih berharap bahwa Titik dan Prabowo bisa bersatu kembali. Bagi mereka, pasangan ini adalah simbol dari kekuatan politik dan kebangsaan yang luar biasa. Bahkan,
Ada yang percaya bahwa jika mereka kembali bersama, itu bisa menjadi momentum politik yang besar bagi Prabowo. Di sisi lain, ada juga yang merasa bahwa Titik seharusnya membuka hati untuk pria lain dan tidak terus-menerus berada dalam bayang-bayang masa lalunya. Namun, hal ini tentu tidak mudah dilakukan, mengingat status dan latar belakangnya yang luar biasa. Hingga saat ini, belum ada satupun sosok yang secara terbuka menunjukkan ketertarikannya kepada Titik Soeharto. Apakah ini karena statusnya yang terlalu tinggi? Ataukah karena memang ia sendiri yang belum ingin membuka hati? Pertanyaan ini masih menjadi misteri. Namun, satu hal yang pasti, Titik adalah wanita yang kuat, mandiri, dan memiliki kehidupan yang sudah ia jalani dengan baik. Jika suatu hari ada seseorang yang cukup berani untuk mendekatinya, maka orang itu harus siap menghadapi tantangan besar, baik dari keluarga, media, maupun bayang-bayang masa lalunya. Sampai saat ini, Titik tetap menjadi wanita yang tak tergantikan, sosok yang masih disegani dan dihormati, namun belum juga menemukan pendamping baru. Entah sampai kapan keadaan ini akan bertahan, hanya waktu yang bisa menjawabnya.